Halo semua orang, terima kasih ikut pelajaran hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur telah mengumpulkan kami untuk belajar firman-Mu. Tolong ingat kami semua dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa membuka mata hati kami untuk sesungguhnya melihat Engkau dan ketemu Engkau melalui firman-Mu. Kami doa ini semua dalam nama Tuhan dan Penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita sedang belajar 10 hukum Allah dan kita benar-benar pelajarinya dengan hati yang berdoa untuk bisa mengerti tujuan aslinya Tuhan di saat dia memberi 10 hukum Allah kepada umatnya. Alkitab itu dengan jelas bersaksi bahwa hukum Taurat ini bukan hanya hukum Taurat yang zaman dahulu kala, ribuan tahun yang lalu, atau hanya untuk umat Israel. Tetapi ini sebenarnya perjanjian kekal untuk semua keturunan yang akan datang. Yang berarti ini adalah perjanjian yang hidup dan mengikat, yang akan mengikat Tuhan dan kita semua, bahkan hari ini. Jadi mari kita mulai pelajaran hari ini dengan perintah Allah, hukum Allah yang ketiga. Judulnya kita bisa lihat, perintah Allah yang ketiga itu melibatkan nama Tuhan. Siapa itu nama Tuhan? Jadi kita akan mulai. Hukum Allah yang ketiga mengatakan apa? Dikatakan seperti ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah. Ini ada di Keluaran pasal 20 ayat 7, di saat Tuhan menyampaikan 10 hukum Allah dengan bibir Tuhan sendiri kepada umatnya. Dan terjadi lagi di Ulangan pasal 5 ayat 11, waktu Musa itu mengulang hukum Taurat kepada umat Israel persis sebelum masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan saya ingin kita memperhatikan nama Allah ini. Nama Tuhan itu siapa? Disebut di sini Tuan. Jadi kita akan melihat beberapa hal, arti namanya apa, dan kepentingannya apa. Untuk benar-benar mentaati hukum Allah ketiga, karena ini melibatkan nama Tuhan, pertama kita harus mengerti nama Tuhan, ya kan? Nama itu sangat penting, karena itu adalah bukti adanya pemegang namanya. Contohnya, kita tidak pernah ketemu dengan Abraham Lincoln, tetapi kita tahu dia hidup dan ada, dan dia bahkan merubah perjalanan sejarah. Dan nama Abraham Lincoln ini bisa menjelaskan seluruh hidupnya dan semua yang dia capai dalam hidupnya. Dalam kata lain, Abraham Lincoln nama itu menunjukkan eksistensi dia di dalam sejarah dunia. Nama Tuhan juga sama. Itu membuktikan dia hidup dan dia ada. Jadi semua nama ada arti yang menyatakan sifat atau atribut dari pemegang nama. Sama seperti itu, nama Tuhan juga mencerminkan sifat-sifat ilahi dan juga keberadaannya yang kekal. Jadi nama Tuhan itu apa? Tadi kita udah lihat. Tuan. Dalam bahasa Ibrani itu Yahweh. Nama Tuan, Yahweh, artinya aku adalah aku, atau aku adalah siapa aku. Jadi ini mencerminkan keberadaan Allah yang maha tinggi. Dan juga nama Tuan Yahweh itu nama khusus untuk Allah Israel. Jadi sangat beda dengan nama Allah-Allah lain. Karena umat Israel itu sangat hormati nama Yahweh. Jadi di setiap kali mereka kayak tulis Alkitab dan tiba-tiba muncul nama Tuhan, dia akan berhenti dan tidak akan menyebut kata Yahweh, tetapi dia akan tulisnya Adonai. Adonai itu Yahweh, Tuan. Jadi dia sangat takut untuk menyebut nama Tuhan dan menghormatinya sampai seperti itu. Jadi di Alkitab di banyak-banyak tempat, 6.823 tempat menyebut nama Tuhan. Ya kan? Jadi untuk mengerti, mari kita pergi ke tempat pertama Tuhan menyebut nama Tuhan dan memperkenalkan diri dia sebagai Yahweh. Itu di Keluaran pasal 3, tempat kejadian Musa ketemu semak yang terbakar. Jadi adegan ini di mana Musa bertemu dengan Tuhan dan menerima panggilannya
sebagai pemimpin rohani umat Israel di keluaran yang besar di padang gurun untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi Musa di waktu ini merasa sangat tidak mampu, tetapi Tuhan tetap menguatkan dia dan menghibur dia dengan mengatakan, "Aku tidak hanya menuntun kamu, tetapi aku sendiri akan bersamamu. Jadi jangan khawatir, pergi aja." Tetapi Musa itu sangat khawatir tentang apa orang-orang akan tanya kepada dia. Tuhan di saat ini sudah memberi semua wahyu dan instruksi. Kalau kita lihat di semak duri yang terbakar itu terbakar tetapi semaknya tidak terbakar, iya kan? Tapi Musa itu tetap khawatir. Dia tahu kalau dia sampaikan ke umatnya tentang Allah yang kekal ini atau Allah bapak moyang mereka datang kepada dia, dan ini dan itu semua tidak akan masuk akal kepada umat Israel. Jadi dia tanya di Keluaran pasal 3 ayat 13, mereka akan tanya aku, siapa nama kamu? Jadi nanti aku jawab apa kepada mereka? Coba kita lihat Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Hati dia di sini berat. Kenapa? Karena dia harus memperkenalkan Tuhan kepada umatnya. Kita juga kan, kita sudah sumpah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan hidup sebagai saksi Tuhan. Tetapi hati dia tuh merasa berat sekali. Karena semuanya di bawah langit, mau itu orang, binatang, pohon, semua ada nama, ya kan? Jadi dia tahu kalau dia bilang Tuhan nenek moyang kalian, jadi Tuhan yang gak ada nama ini mengutus aku, itu nggak cukup. Maka Musa itu menuntut dari Tuhan, kasih tahu aku nama kamu siapa. Siapa nama Tuhan? Ini judul pelajaran hari ini. Siapa nama Tuhan? Pertanyaan ini juga mencerminkan betapa salahnya pandangan umat Israel terhadap Tuhan. Ini semua karena umat Israel ada kepercayaan yang salah dari Tuhan atau Allah-Allah. Bagaimana mereka memandang Tuhan waktu mereka di Mesir. Di Mesir waktu itu kan ada banyak Allah-Allah. Dan mereka di sana berapa lama? 430 tahun. Jadi Musa pun yang telah menerima pendidikan yang luar biasa di istana Firaun, dia pun bingung karena begitu banyak dewa dalam hidupnya. Apalagi umat Israel kan yang adalah hanya budak. Mereka akan lebih bingung lagi siapa Tuhan ini. Dan yang lebih parah, semua Allah-Allah di Mesir tuh ada nama dewa-dewanya. Dan umat Israel pun tuh tahu semua nama-nama Allah yang palsu di Mesir. Ada uh, dewa buaya namanya Sobek, dia pun ada nama. Lalu Tuhan ini, dewa ini Tuth, dia adalah Tuhan hikmat dan pelajaran dan magic. Jadi ini sebabnya Musa tanya kepada Tuhan, namanya siapa untuk sampaikan kepada umatnya. Karena begitu banyak Tuhan, Musa tuh harus tahu nama Tuhan ini. Karena Tuhan ini biar bisa dibedakan dengan dewa-dewa atau Allah yang lain, yang palsu. Maka pendeta Abraham Park sebenarnya menyampaikan firman yang dalam ini. Dia bilang, kenapa nama Tuhan itu dibutuhkan? Kenapa nama Tuhan itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan? Ini yang dikatakan. Dia bilang di dalam dunia yang berdosa, karena dosa masuk ke dalam dunia ini, maka harus ada nama-nama. Kalau enggak, akan ada begitu banyak kebingungan karena tidak bisa membedakan Allah yang benar dari Allah-Allah yang palsu. Maka kita bisa lihat sepanjang Alkitab, Tuhan memperkenalkan diri dia dengan nama-nama kan? Tetapi yang pertama kita harus mengerti, waktu Musa tanya, siapa namamu? Betapa remuknya hati Tuhan untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi mari kita lihatnya seperti ini.
Bagaimana caranya kita mengenal orang tua kita? Apakah kita membedakan orang tua kita dari orang tua lain lewat namanya? Bagaimana kita bisa tahu itu adalah orang tua kita? Ya, kita tahu aja kan? Kita tahu dengan melihat mukanya, kita tahu bagaimana mereka jalan dan berbicara. Dan kita juga jalan dan berbicara mirip dengan orang tua kita. Mau nggak mau, ya seperti itu. Apakah seorang anak akan datang kepada orang tuanya atau mamanya dan tanya, apakah nama kamu Mary Jane? Kalau mamanya bilang iya, oh berarti kamu ibu saya. Anak apa bisa akan seperti itu kepada ibunya? Jadi, siapa yang mengenal orang tua dari namanya? Misalkan setelah 40 tahun kita ketemu dengan ayah kita dan nama ayah kita itu adalah John Doe. Lalu kita bilang, "Oh, nama kamu John Doe. Berarti kamu ayah aku." Pasti. Lalu kita ketemu orang lain namanya sama, John Doe juga. Apakah kita akan menyebut dia ayah kita juga hanya karena namanya sama? Tidak kan? Kita tahu dia adalah ayah kita, bapak kita. Karena mukanya, cara bicaranya, apa yang dia lakukan, iya kan? Jadi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita? Hanya karena kita menyebut dia, ya Allah? Alkitab bilang apa? Alkitab dengan konsisten beritahu kepada kita, Tuhan bilang, jadi lebih seperti aku, milikilah hatiku. Tolong ikuti aku. Ikut dalam sifat ilahi Tuhan, iya kan? Kapan Alkitab bilang, oh kamu harus tahu nama Tuhan? Jadi kita bisa lihat hati Tuhan itu sangat remuk. Waktu dia ditanya, siapa namamu? 1 Korintus 8 ayat 5-6 beritahu kepada kita ada banyak Allah, banyak Tuhan di langit dan di bumi. Tapi hanya satu Tuhan, Bapa kita, Allah yang benar. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang darinya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Tuhan, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Meskipun ada banyak ibu-ibu di kota ini, kita tidak sebut semuanya mama kan? Hanya satu orang. Satu-satunya yang melahirkan kita. Hanya dia kita sebut sebagai ibu kita. Ya kan? Contohnya, misalkan ada seorang bayi dimarahin sama ibunya. Tapi bayinya akan tetap merangkak kembali kepada pangkuan ibunya. Dimarahin berapa banyak pun, bahkan setelah dipukul juga, apakah bayi itu akan merangkak ke ibu orang lain hanya karena ibu dia sendiri memukul dia? Tidak. Bayi itu tahu ibu dia siapa. Jadi, waktu Musa tanya Tuhan, nama kamu siapa? Itu sama seperti bilang, untuk saya bisa kenal kamu, kamu harus kasih tahu saya nama kamu. Tuhan itu Bapa kita. Alkitab bersaksi, dia memperanakan kita. Banyak-banyak tempat dalam Alkitab. Salah satu di Yakobus pasal 1 ayat 18. Dia memilih untuk memperanakan kita melalui firman kebenaran agar kita bisa menjadi salah satu buah pertama yang dia ciptakan. Jadi di saat kita tanya Allah Bapa, Tuhan kita, yang melahirkan kita melalui firman dia, di saat kita tanya, siapa namamu? Kira-kira jawaban asli dia itu apa? Jawabannya adalah, anakku, apakah kamu tidak tahu? Kamu mirip aku. Lihat diri kamu di cermin. Kita mirip. Itu jawaban aslinya dari Allah Bapa kita. Tetapi kita menuntut terus. Kita tanya terus. Tidak, tapi nama kamu siapa? Baru saya panggil kamu Bapak.
Bapakku. Di saat anak minta uang jajan dari orang tua mana sebelum buka dompetnya berhenti dan nanya untuk ngecek, nak, namaku siapa? Tidak ada orang tua yang akan lakukan itu kan? Tapi kita tanya Tuhan, nama kamu siapa? Tapi Bapak kita dengan penuh rahmat tetap memberi jawaban. Siapa nama dia? Dia bilang, aku adalah aku, Yahweh. Jadi nama ini artinya, ini aku. Jadi kalau ada yang tanya, nama kamu siapa? Tidak ada orang yang jawab, ini adalah aku. Ini jawaban yang tidak sopan atau aneh, ya kan? Jadi nama ini sangat dalam dan sangat misterius yang diberikan kepada Musa. Tetapi ini hanya bisa terjadi di dalam hubungan yang dekat, yang intim. Contohnya, misalkan ayah aku telepon saya angkat telepon. Saya bilang, halo? Bapak mana yang akan bilang, hey, ini Thomas Williams. Bapak saya tidak akan jawab seperti itu. Dia akan bilang, ini aku. Seperti itu. Jadi waktu Musa tanya Tuhan, nama kamu siapa? Dia bilang, ini aku. Kamu pergi aja. Jadi Musa harus pergi tanpa tahu keberatannya dan kedalaman dari nama ini. Ini sangat luar biasa kan? Karena umat Israel, anak Allah yang sebenarnya kurang pengertian rohani untuk mengerti kebenaran ini yang dalam. Mereka tidak bisa meninggalkan kepercayaan mereka yang salah dalam Tuhan dan tetap minta untuk tanya nama Tuhan. Dan Tuhan mengerti hal ini. Tuhan kita yang penuh belas kasihan, penuh rahmat, mengerti sifat manusia yang sudah korup dan telah jatuh ini. Dan dia mengajarkan kepada Musa bahwa nama dia itu adalah Yahweh. Jadi Keluaran 3 ayat 14, Tuhan beritahu kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku. Dia katakan, ini aku. Telah mengutus aku kepadamu. Ayat berikutnya, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel Tuhan, Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Tuhan ada dan hidup untuk selama-lamanya tanpa nama. Dia tidak perlu nama. Apalagi kalau itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi untuk menyampaikan, untuk membebaskan anak-anaknya, umat Israel yang bodoh ini, yang lupa siapa Bapak mereka yang asli, untuk bisa membebaskan mereka, untuk menyelamatkan mereka, Tuhan menjadi Tuhan yang memiliki nama. Dan suruh mereka panggil dia, aku adalah aku, Yahweh. Agar dari titik ini, anak-anak dia sekarang bisa membedakan Bapak yang asli dari bapak-bapak yang atau Allah-Allah dan dewa-dewa yang palsu di Mesir. Inilah nama dia, Yahweh. Ini aku. Jadi bagaimana kita bisa anggap nama ini enteng? Dan itu sebabnya kita akan pelajari perintah ketiga besok di kebaktian hari Tuhan. Dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya harap pelajaran hari ini menjelaskan kepada kita lebih jelas lagi tentang pandangan Tuhan di saat Tuhan menyampaikan hukum Allah ini kepada kita. Arti nama Yahweh dari pandangan Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan kita akan ingat kita dan tetap memberkati kita dan membuka mata kita untuk berbalik hati kita seluruhnya kepada Allah Bapa. Karena dia Bapa yang memperanakan kita. Agar kita bisa sesungguhnya menyebut dia sebagai Allah Bapa, Aba Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sangat mengucap syukur hari ini Engkau telah mengajarkan kepada kami perintah atau hukum Allah yang ketiga. Kami semua adalah anak-anak yatim rohani Bapa.
Kami mengaku bahwa kami ini bingung dan telah dan kita juga salah mengerti karena Allah-Allah yang palsu di dunia ini. Karena kami semua seperti budak di dunia ini yang seperti Mesir. Sampai Yesus datang dalam hidup kami dan menaruh diri kami dalam hubungan yang benar dengan Engkau. Sebelumnya kami tidak tahu siapa Bapa kami yang sebenarnya. Maka Bapa, kami semua ingin menjadi anak-anak-Mu yang mengenal Engkau dan yang mengerti hati-Mu dan kehendak-Mu. Bantu kami untuk setiap saat bisa percaya kepada Engkau dan tidak pernah khawatir atau takut lagi karena pencipta semesta alam, Allah yang Maha Kuasa sedang membisik namanya kepada kami. Yahweh, inilah aku, Bapakmu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita beri semua kemuliaan kepada Allah Bapa. Terima kasih.